Halo, selamat malam. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya. Biasa malam ini gue akan menyajikan lagi hal-hal mengenai permasalahan kredit dan bank tentu saja. Dan malam ini gue mau sharing ke lu semua, ke kalian semua, teman-teman semua, UMKM, gimana caranya supaya gampang penambahan kredit, ya nggak? Khususnya KUR, ya. Bahasanya ada yang di bank tuh ada yang bilang suplesi, ya nggak? Ada penambahan, ada top up, itu tergantung bahasa di banknya lah. Yang pasti intinya kreditnya nambah, ya nggak? Gimana caranya supaya kreditnya bisa ditambah? Karena apa? Wah, kebutuhan lagi ada lagi nih. Tentu saja kebutuhan itu berhubungan dengan kredit, ya nggak? Berhubungan dengan usaha, tentu saja harus dipertimbangkan. Caranya gimana ya supaya bisa disetujuin penambahannya? Ada teknisnya nih, gue sambil lihat contekan ya. Gimana caranya supaya gampang di-ACC penambahan kredit teman-teman semua? Yang pertama adalah pastikan usahanya berkembang, ya nggak? Wah, berkembang apa nih? Gemuk atau orangnya? Bukan, usahanya berkembang. Tadinya misalkan nih stoknya di ruangan ini doang, Pak. Sekarang udah nambah, Pak. Stok saya di ruangan ini, di ruangan orang, di rumah orang tua saya. Wah, pokoknya berkembang ya nggak? Pak, lihat nih Pak, mutasi rekening saya semakin banyak nih Pak, ya nggak? Itu ciri-cirinya usaha berkembang, ya nggak? Sehingga petugas bank analis kredit yakin, waduh ini kayaknya pas nih ditambah ini. Memang usahanya berkembang. Kita kasih kredit sesuai dengan kebutuhan dia, peruntukan dia gitu. Pastikan usahanya berkembang. Yang kedua adalah, lihat contekannya, jangan pernah menunggak satu hari pun. Ya itu jelas ya. Kalau Anda sudah cacat di situ, apalagi di bank yang memberi kredit ada, ya panjang nanti ya nggak? Walaupun cuma sehari. Pastikan jangan sampai nunggak walaupun sehari sekalipun. Karena kalau sudah menunggak, nunggunya, masa idahnya itu tergantung kebijakan ya nggak? Ada yang bank tuh memberi kebijakan 6 bulan terakhir harus lancar. Ada yang bank membuat kebijakan 1 tahun terakhir dalam keadaan baik-baik saja ya. Pokoknya intinya sih jangan ada tunggakan ya. Sebisa mungkin dalam keadaan lancar terus. Oke. Yang ketiga adalah jangan pernah ganti-ganti usaha. Kemarin waktu kita kasih kredit nih Pak, kita usahanya kelontong. Sekarang sih bakso Pak, sekarang sih tukang sayur Pak di pasar. Jangan. Upayakan usahanya ya masih itu ya. Justru karena usahanya itu yang dilihat yang pertama kali kita misalkan petugas banknya memberi kredit, pastikan usahanya masih existing. Kalaupun ada penambahan itu lebih bagus. Pak dulu sih saya tokonya satu sekarang dua. Mungkin boleh juga sih Pak, dulu saya ada usaha waktu Bapak ngasih kredit saya, usahanya kelontong Pak, sekarang saya nambah nih Pak, saya punya tukang cukur rambut Pak, 3. Ya oke lah, nggak masalah, yang penting kan usahanya berkembang ya. Tapi kan lebih baik lagi kalau usahanya itu bertambah, usaha yang sama ya nggak, cuman outletnya aja nambah. Nah, itu lebih mantap tuh, ya nggak? Terus yang ketiga adalah peruntukan kreditnya udah sesuai, ya sesuai artinya seperti gue bilang pertama ya nggak? Emang kalau membuat usaha ya usaha, ya nggak? Kalau memang untuk, beli aset, ya udah beli aset aja, nggak usah tiba-tiba, peruntukannya, "Pak, saya beli mobil, uangnya kepakai buat mobil, Pak." Kelihatan loh, dari kita kasih kredit misalkan 200 juta, misalkan orang banknya ngasih 200 juta, ternyata usahanya tidak berkembang, malah mobilnya yang bertambah. Mending mobil itu mobil operasional ya, mobil pribadi, ya nggak? Ya bukan berarti nggak boleh, boleh membeli kebutuhan sehari-hari, boleh memanjakan diri sehari-hari, boleh. Asal jangan pernah mengambil modal di usaha, ya nggak? Kalau keuntungannya dipakai untuk hal lain tidak masalah, ya. Yang penting putarannya tetap terjaga sehingga bentar-bentar nggak bentar-bentar nambah kredit, Pak, nambah kredit, Pak. Ternyata buat beli tanah, ya nggak? Ternyata buat beli aset, itu yang nggak boleh ya. Terus yang terakhir adalah kalau diwajibkan, diharapkan ada saldo yang mengendap di bank tersebut. Misalkan ada beberapa bank yang wajib mengendapkan 2 kali angsuran, wajib mengendapkan dana 1 kali angsuran. Jangan sampai terpakai untuk cicilan bulanannya. Tetap dijaga saldo endapan. Sehingga apa? Ketika analis kredit itu datang atau ketika mengusulkan kreditnya kepada atasannya lagi, Pak, saldo mengendapnya selalu standby, Pak. Jadi nggak pernah kepake buat cicilan bulanan. Oh, itu nilai plusnya jauh lebih meningkat ya nggak? Berarti selama ini dia selalu setor, tidak pernah memakai saldo mengendap. Itu guys yang bisa gue sampaikan mengenai gimana caranya agar
usulan penambahan kredit kita bisa disetujuin bank dengan cepat, ya nggak? Jadi bank nggak ragu-ragu nih kan, pas sampai sana tiba-tiba kok usahanya makin turun ya, kok stoknya kemarin di tempat ini banyak, tempat ini sedikit, itu udah jelas tidak akan disetujui ya, tetap harus ada usaha yang berkembang di situ. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat malam.